Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun walu, nu ngajawab salam siga nu tunduk. Daun salam, daun talus, nu ngajawab salam laleus. Ulang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang ngejawab salam mudah-mudahan bahagia. Amin. Daun salam, daun saga, yang ngejawab salam mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Amin. Daun salam deui, daun salam deui. Mudah-mudahan yang ngejawab salam mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin. Biasanya bagian amin pada saat lunas hutang ini kencang. Biasa yang paling kencang aminnya biasanya yang paling besar tenaganya ya. Amin ya Rabbal alamin. Abdul Salam thalatha marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fid dhalam amma ba'du. Allahumma nurul anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar ada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puja kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mudah-mudahan nikmatnya tiada bisa terukur. Walaupun kita pagi-pagi selalu sarapan dengan bubur, kadang makan dengan sayur mayur, minumannya bajigur, malam tadi tidur di atas kasur. Mudah-mudahan kita semua jadi golongan orang yang pandai bersyukur. Tidak boleh sombong dan takab, apalagi kalau wafat atau mati masuk ke liang kubur, digejebur masuk ke liang sumur. Nauzubillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, yang adil dan bijaksana, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita kebenaran Islam, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman ontak. Bahkan sekarang zamannya HP Nokia, toko Toserba. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Hajat yang pada hari ini Bapak Budi dengan Ibu Ida, yang insya Allah ada seminggu lagi ya, akan 5 hari lagi, tanggal 5 akan berangkat melaksanakan ibadah haji dan rangkaiannya begitu pun dengan umroh. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, dan mudah-mudahan ini yang paling penting adalah mendapatkan predikat haji mabrur mabrurah, makbul makbulah. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada ibu bapak yang hadir pada saat ini, yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang mudah-mudahan lancarkan rezekinya, yang mudah-mudahan kabulkan niatnya, segala cita-citanya. Dan begitu pun kita hadir di tempat ini, karena kumpulan seperti ini adalah kumpulan yang jarang ibu ya, jarang betul ya. Apalagi orang yang mau berangkat haji itu sekarang ini pakai kuota
nunggunya juga lama. Kalau kursi di rumah banyak sih, tapi kalau kursi untuk mendapatkan kuota haji lama. Kota Bandung saja 24 tahun, Kabupaten Bandung 21 tahun nunggunya. Orang yang ini mau berangkat ke haji insyaallah ini. Biasanya. Ya. Ketimbang rezeki ya, nggak apa-apa, nggak dipukul. Ya, hatur nuhun nih. Insyaallah ya. Jadi kemana tadi Bu? Saya lupa lagi ya. Oh, kuota haji ya. Ya, Aceh 34 tahun Bu. Jakarta 28 tahun nunggu berangkat. Semakin banyak ininya semakin lama ya berangkatnya. Apalagi daftar sekarang ya. Yang paling lama ada yang nunggu di kepulauan mana itu 47 tahun. Paling lama ya. Ada yang paling sebentar Bu, 11 tahun. Kalau nggak salah Nusa Tenggara Barat atau apa tuh ya. Kalau saya cek itu ternyata apa? Cuman kuotanya 6 orang. Nunggu 11 orang itu pun untuk 6 orang ya. Ya di antaranya. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama Subil Hajat, mudah-mudahan yang hari ini berbahagia karena sebentar lagi undangan Allah akan terlaksana. Ibadah haji ini adalah merupakan suatu kewajiban, ibadah yang paling lengkap dan sempurna, betul nggak? Ya, kalau sholat, gerakan dan bacaan di waktu tertentu sudah biasa kita. Zakat itu pun yang dikeluarkan harta. Kemudian puasa adalah tubuh kita, bagaimana kita menahan dari yang namanya hawa nafsu, terutama makan dan minum. Nah, sementara ibadah yang kelima ini, yang menjadi rukun Islam, ibadah haji, bahkan umroh, pelaksanaannya harus lengkap. Bukan hanya fisik, tapi pesak. Tapi tidak pesek. Karena kalau dipilih yang berangkat ke sana yang pesek aja, nggak dikasihan yang mancung ya. Nah, jadi fisiknya apa harus sehat ya. Yang berangkat ke sana harus sehat, dicek apa kesehatannya. Makanya pantas sebelum berangkat haji itu ada cek kesehatan ya, divaksin dulu ya. Kalau kita di tahun 2019 sampai kemarin itu ada namanya vaksin COVID-19. Ini mah vaksin haji atau umroh. Supaya apa? Penyakit yang ada di luar negeri di sana tidak tertular kepada kita, terutama flu atau yang lain. Ya. Fisik harus sehat, jasmani harus kuat. Kemudian apa? Pesaknya punya uang. Ya, punya harta, bisa berangkat ke sana, ya. Dan yang kedua, ibadah haji ini atau umroh ini adalah ibadah yang merupakan di samping kewajiban adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Karena Allah yang manggil, maka tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Karena banyak orang yang berharta bisa berangkat ke Amerika bolak-balik tiap tahun, bisa ke Eropa tiap bulan, bisa berangkat ke Bali tiap hari, contoh ya. Bisa berangkat ke keliling dunia kemana-mana bisa dengan uangnya yang banyak, tapi tak mampu untuk memasuki kota Mekah, kota Madinah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal punya uang. Kenapa? Orang yang bisa berangkat ke sana adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh. Ya. Maka pantas hukumnya berhaji ini adalah wajib bagi siapa? Bagi yang mampu, hartanya, jasmaninya dan sebagainya. Allah nyatakan dalam apa? Dalam surah Ali Imran tadi saya bacakan di awal, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa yang diwajibkan? Salah satunya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Sementara perjalanan Indonesia ke sana kan luar biasa, jauh, ya, jauhnya luar biasa. Butuh biaya, butuh tenaga.
Karena ibadah haji ini adalah undangan dari Allah atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan itu ada 3, Bu. 1 ada panggilan adzan. Betul ya? Ketika ada adzan dikumandangkan oleh seorang muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti akan terdengar suara itu di Mekah, Madinah. Nggak kebayang kita ya, yang hadir di tempat ini menyaksikan saudara kita, tetangga kita akan berangkat ke sana. Mereka berdua akan mendengarkan langsung seorang muadzin yang selama ini kita dengar di TV. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahun 2018, Bu, berangkat ke sana umroh, nggak haji. Ya, umroh baru naik pesawat udah gemetar. Bukan nggak pernah naik pesawat, memang belum pernah. Belum pernah ke sana, memang belum pernah naik pesawat, takut jatuh Pak. Bukan lihat itu, tapi merasakan ada suatu kebahagiaan yang haru, yang luar biasa. Baru naik pesawat, ya, baru naik pesawat, udah di pesawat udah nangis Bu. Nggak bisa lihat HP, karena apa? Tidak diperbolehkan, Bang. Benar nggak? Lihat HP, hanya baca status, kirim status, OTW Mekah, OTW Madinah. Bahkan sekarang mau banyak yang OTW ya, yang berangkat lagi sholat, Allahu Akbar, OTW ruku, OTW sujud. Di telepon itu ada ininya ya, orangnya masih sempat-sempatnya mengangkat telepon lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi di mana? Allah, ini lagi ruku dipakai. Hati-hati ya. Gitu. Kumandang adzan, dikumandangkan seorang muadzin, ini panggilan apa? Sholat. Berapa kali? 5 kali. Ya. Padahal sholat ini, oleh-oleh sholat ini adalah amalan ibadah yang langsung Rasul bertemu dengan Allah ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Luar biasa. Perjalanannya begitu jauh dengan pun kendaraan buraknya. Luar biasa, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Aqsa, Mekah ke Aqsa, kemudian apa? Langsung naik ke langit pertama, kedua, sampai ke 7 Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya sholat. Kalau kita ke Pangandaran, oleh-olehnya asinan. Datang ke Subang, oleh-olehnya ganas. Maka orang-orang paling ganas adalah orang Subang. Ganas, Bu. Hati-hati dengan orang Subang, Bu, ya. Datang ke Garut, oleh-olehnya dodol. Makanya orang Garut itu manis-manis. Ibu ada di sini, ada orang Garut? Ada. Orang Garut. Oh, Ibu orang Garut. Cuman orang Garut itu Bu nyuruduk, Bu. Kayak domba. Jadi ke sana, Bu, ya. Oleh-olehnya Rasulullah perjalanan ke langit adalah sholat 5 waktu. Pahalanya yang luar biasa. Bahkan di antara sholat yang pahalanya haji dan umroh adalah sholat Jumat, Bu. Ibu-ibu kan nggak sholat Jumat, bagaimana mendapatkan hal itu? Kalau laki-laki kan tiap minggu. Pahala haji umroh, pahalanya umroh bagi orang yang tidak mampu karena melaksanakan ibadah Jumat. Ibu cukup siap di rumah saja. Setelah melaksanakan duhur, mempersiapkan makanan, minuman untuk sang suami. Dibukakan pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang dari Jumatannya, Pak? Sudah. Ini makan dulu. Mau makan dulu, mau mandi dulu, mau tidur dulu. Tidur dulu. Makan dulu, makan itu pahalanya luar biasa. Ya, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di antaranya. Yang kedua, ada panggilan ke Baitullah. Pertama, panggilan apa, Bu? Panggilan azan untuk melaksanakan sholat. 2, ada panggilan ke Baitullah. Nah, ini diantaranya kita semua yang hadir tempat ini, ya. Ibu semuanya pingin berangkat haji dan umroh tidak? Nah, jawabnya ada sepotong ini teh. Itu sabunuk, belah itu sabunuk, belah dia sabunuk kotoran munding, ya. Ulang lagi ya. Pertanyaan dari saya, semuanya pingin berangkat haji dan umroh yang sekarang hadir? Pingin. Udah nabung belum?
Udah niat belum? Udah, nabung. Niatnya udah, nabung belum? Oke, harus ya. Pertama panggilan azan. Panggilan yang kedua panggilan ke Baitul. Apa dalilnya? Ada di surah Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu di antaranya ya. Kemudian yang ketiga adalah panggilan ke rahmatullah. Betul ya? Pertama, minimal itu hafalik. Kalau pulang dari tempat ini, minimal ada ilmu yang bisa dibawa. Bapak, panggilannya ada 3. 1, adan. 2, ke Baitullah. 3, ke rahmatullah. Takutnya ketika mendengarkan ada Allahu Akbar, Pak, gerak sholat. Angke dicang komat. Gerak itu tos komat. Oke, dalam ikene, da subuh mah, komo asar mah. Komo maghrib mah, komo isya mah, tenang weh. Akhirnya bablas sholatnya, tidak sholat satupun. Sampai ada nyanyinya ya, subuh kesiangan, kemudian duhur di perjalanan, asar kecapean, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketidur. Itu diantaranya diingatkan ya, ke Baitullah. Kemudian ke rahmatullah yang ketiga. Panggilan ke rahmatullah ini pasti setiap orang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sampai ada seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali, Bu. Beliau mengumpulkan murid-muridnya. Wahai muridku, kumpul. Ada apa? Wahai guru, ini guru mau ngasih pertanyaan untuk kalian. Apakah yang paling dekat itu apa? Siapa yang paling dekat dengan kalian? Jawaban murid yang pertama, keluarga, bapak. Yang paling dekat, ibu. Yang paling dekat, adik, kakak, teman. Bahkan ada yang jawab yang paling dekat adalah pacar, kata muridnya. Bukan itu, betul jawaban kalian yang paling dekat itu. Tapi yang paling dekat dengan kalian adalah kematian. Ajal. Tidak akan ada yang tahu yang hadir tempat ini kapan ajal datang. Bisa pulang dari sini, atau lagi makan cilok, keselak, meninggal, atau lagi nonton TV Ayu Ting Ting, atau lagi nonton malam nanti di RCTI film Ikatan Cinta Aldebaran dan Andin. Ya, pernah menghilang Aldebaran, Bu? Ya, sian ya. Sekarang Andinnya sudah meninggal. Ya, saya ngelewat. Ketika ngelewat, istri lagi nonton tuh itu, ya, nemeni dulu sebentar ya. Jadi tahu ya. Banyak ya diantaranya. Itu diantaranya panggilan ke rahmatullah. Jadi tidak ada yang tahu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditundurkan, diakhirkan yang namanya kematian itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagi kita terutama bagi saudara hajat yang akan berangkat ibadah haji, persiapan apa atau amalan hal apakah yang harus dipersiapkan? Terutama yang ada di tempat ini, mudah-mudahan ini jadi informasi dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hal apakah yang harus dipersiapkan supaya gelar hajinya ini menjadi haji mabrur, mabrurah, makbul, makbulah? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibu, harus luruskan niat. Dalam bahasa Arabnya adalah husnul niat. Kenapa harus husnul niat atau lurus niat? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi di surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena lain. Jangan karena yang lain-lainnya. Pulang dari haji, pingin dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil, nggak ngalil, Bu. Pingin dipanggil Ibu Haji. Kalau tidak dipanggil Bu Haji, tidak datang. Harus sebut Bu Haji, Pak Haji, Bu Haji, Pak Haji. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian mana tadi teh?
Pagi Bu Haji. Nah rewas Bu, abdi ngadedek Bu payunan ibu-ibu ya. Biasana teh abdi ngadedek payunan teh teh murang kali alit kan. Biasa. Hari ibu-ibu membentennya pengalaman ilmuna tos jauh tebihnya. Amin ya robbal alamin ya. Husnul niat karena Allah Ta'ala kedah lurus. Nabi nyawarkan dina hadisna innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau perbuatan itu diniati karena Allah Ta'ala, maka perbuatan itu bernilai ibadah. Tapi niatnya perbuatan itu diniatkan keburukan, kejahatan, kejelekan, maka perbuatan itu mengandung nilai dosa dianggap. Ya, naudzubillah ya. Nah, karena pentingnya niat Bapak Ibu, ya. Ada seorang santri dulu di zamannya ada seorang santri, satu namanya si Ali, kedua namanya si Umar. Santri yang pertama terkenal dengan takzimnya kepada guru, hormat kepada gurunya. Kalau dia pulang ke rumah, pulang kampung dari pesantren ke rumahnya, lalu dia suka bawa bekal, bukan hanya untuk bekal dirinya, tapi ngasih apa yang ada dimiliki di rumahnya dikasihkan ke gurunya, ke kiainya. Sementara santri satu lagi ada santri yang kurang takdim kepada gurunya. Suatu saat si santri yang pertama ini pulang Bu. Kemudian di rumahnya itu orang tuanya orang miskin keluarganya. Di rumahnya, depan rumahnya hanya beberapa petak dikit dijadikan lahan untuk pertanian ini Bu, singkong kecil-kecilan. Ambil satu tangkai isinya 3, diambil sama si Ali ini. Bapak ini boleh dibawa ke pesantren? Boleh, silahkan kalau bisa semuanya. Cukup 3 aja ini, lumayan besar-besar. Mudah-mudahan bisa dimakan, bermanfaat untuk kiai. Pulang ke pesantren, ternyata apa Bu? Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, ini ada singkong, mudah-mudahan bisa dinikmati dan bermanfaat. Terima kasih Ali, kamu nih soleh. Mudah-mudahan Allah balas kebaikanmu. Amin ya robbal alamin. Ternyata ketika singkong itu dibawa kemana? Ke dapur, tanya, ketemu dengan istrinya kiai ini. Itu dari siapa ini? Besar-besar ini singkong. Dari si Ali, dari pulang kampung. Sekarang sudah kembali. Akhirnya kata istrinya, bagaimana ini Bapak kita untuk membalas kebaikan si Ali ini gimana nih? Oh iya, di kandang itu ada domba, ada kambing yang tidak terawat, walaupun besar badannya nggak terawat ini. Sayang itu, daripada dibiarkan mending dikasihkan ke si Ali. Jadi ngasih singkong balasannya kambing. Ternyata si Ali ini bahagianya luar biasa. Milih untuk kamu. Kenapa kiai? Nggak usah. Untuk kamu ini kamu rawat. Nanti kamu jual boleh. Kalau udah laku mah dijual. Ternyata di tengah perjalanan ketemu dengan si Umar Bu. Li, itu kambing siapa Li? Kamu ambil nyuri ya? Bukan. Dikasih sama kiai. Emang gara-gara apa? Saya ngasih singkong, balasannya kambing. Dalam benaknya si Umar ini, otaknya bisnis Bu. Yang luar biasa ya. Otaknya bisnis, akhirnya berpikir, si Ali ngasih singkong, balasannya adalah domba, kambing. Apalagi saya ngasih duren nih, pasti balasannya sapi. Gitu. Akhirnya gimana Bu? Ini si Umar datang ke pasar, ya, dia tidak pulang kampung, punya bekal yang banyak, dia belikan duren yang harganya 100.000 satu, yang paling manis. Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, ini mudah-mudahan bermanfaat, enak dinikmati. Ternyata apa yang terjadi? Kata kiai, terima kasih Umar, mudah-mudahan Allah balas kebaikan. Silahkan engkau pergi. Nunggu tuh, disuruh pergi nunggu. Kiai, mohon maaf. Tadi saya lihat si Umar pulang dari sini dapat kambing. Kenapa saya enggak? Oh, kamu pingin dibalas? Iya dong. Minimal sapi. Akhirnya nunggu tuh. Datang kemana? Durennya dibawa sebagai ke dapur, ketemu lagi dengan istrinya kiai. Itu dari mana ini? Tadi singkong, sekarang duren. Ini dari si Umarnya baik banget ini. Bingung ini ngebalasnya. Di kandang nggak ada lagi, cuman yang dikasih itu satu-satunya.
Itu di atas meja aja singkong. Akhirnya balasannya apa? Singkong. Akhirnya sedih itu si Umar tuh ya. Gara-gara apa? Jelek niatnya, bukan husnul niat. Penting husnul niat ini, ya. Karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala penting diniatkan. Karena setiap amal ibadah harus diawali dengan niat yang benar, supaya nanti melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umrohnya dimudahkan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu, selain husnul niat adalah harus punya ilmu berangkat ke sana mah, terutama ilmu manasik haji atau di sana dikenalkan bagaimana tata caranya. Jangan sampai nanti keliling Ka'bah yang sebut tawaf ini baliknya kayak berjalan. Baik Allahumma la baik terbalik, harusnya berlawan jarum jam. 7 kali jangan dilebihkan. Saya mah lagi soleh-solehnya, jadi 10 kali putaran. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihkan. Aduh capek, cukup 5 aja. Nggak boleh, harus 7 kali. Setelah itu nanti sholat sunat, melaksanakan sa'i, kemudian prosesnya banyak ya, ada sa'i, ada tahallul, ada lontar jumroh dan lain sebagainya di antaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus punya ilmu. Kenapa harus punya ilmu? Karena perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh jauh sekali. Pertama, orang yang berilmu itu beruntung, betul ya? Tapi orang yang bodoh buntung, rugi. Contoh, kita dagang, orang yang pintar punya uang 100.000, uangnya menghasilkan berlipat-lipat karena dia punya ilmu dagang. Tapi orang yang tidak punya ilmu, uang 1 juta habis ketika, betul ya? Karena tidak punya ilmu tentang kelolanya. Yang kedua, perbedaan orang yang pintar dengan yang bodoh apa? Orang yang berilmu lebih diterima amal ibadahnya ketimbang orang yang bodoh. Rasul pernah berjalan untuk mau melaksanakan sholat ke Madinah. Ternyata di Lawang Panto atau apa? Di Lawang Panto tebas. Nah, di depan pintu ketika mau masuk Rasul ternyata ada iblis. Kepergoki sama Rasul, "Hei iblis," ya, gitu. Kalau kita ke namanya Hasan, "Hei San," Ahmad, "Hei Mad," gitunya. Otih namanya Tih gitunya. Kalau Kokom, Kom. Di sini ada namanya Bu Kokom. Aduh. Ya mohon maaf ya Bu Kokom ya. Ya, untung Bu Kokom. Kalau suaminya apa? Abbas ya. Anaknya digabungkan Baskom. Abbas dan Kokom ya. Ya. Ada namanya Mumun, ibunya, suaminya Udin. Pas anaknya lahir digabungkan Muding. Jangan ya. Ada anaknya yang lahir, oh keren nih, namanya Siti Khadijah, bagus istri Rasulullah. Anak ini karena keberatan atas namanya ke Arab-Arab, dia datang kemana, ke kota, ada toko tulisannya Ice Juice. Oh bagus ini, pada mah es jus ya Bu ya. Jangan ya. Oke, jadi kesana nih gitu ya. Oke, yang pertama apa tadi? Perbedaan orang yang bodoh dengan yang pintar. Yang pertama apa? Beruntung, yang bodoh buntung, rugi. Orang yang pintar, orang yang berilmu diterima amal ibadahnya, orang yang bodoh ditolak ibadahnya. Rasul melihat iblis, ditanya, "Iblis lagi apa?" "Saya mau menggoda orang yang sedang sholat." "Kenapa nggak digoda?" "Saya takut sama yang sholat, saya takut sama orang yang sedang tidur." "Aneh kamu mah, orang yang sholat ibadah kepada Allah kamu tidak takut, bahkan kamu goda, sementara orang yang tidur kamu takut." Jawaban iblis, "Saya takut karena orang yang tidur ini adalah seorang ulama, orang yang berilmu, orang yang ilmu agamanya luar biasa. Kalau saya ganggu orang yang sholat ini, lalu dia batal sholatnya, terbangunlah orang yang tidur, lalu membetulkan sholatnya. Saya jadi sia-sia dong godaannya." Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah orang yang berilmu dengan orang yang bodoh ini, di antaranya orang yang berilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, orang yang tidak berilmu disulitkan. Maka ada pepatah mengatakan hidup dengan ilmu akan terasa mudah,
Hidup dengan iman akan terarah. Hidup dengan seni akan terasa indah. Bener nggak? Hidup dengan ilmu mudah. Kemanapun kita mudah karena punya ilmu. Dengan iman akan terarah, betul ya. Iman yang kuat, bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Ya. Bahkan perbedaan yang berikutnya adalah Allah angkat derajat orang yang berilmu, sementara orang yang bodoh direndahkan. Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Kalau dia seorang RT jadi RW, RW jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi wali kota, bupati naik jadi gubernur, menteri, bahkan presiden. Diangkat derajatnya karena dia punya ilmu. Sementara orang yang bodoh terus direndahkan, dihinakan di antaranya. Ya. Jadi orang yang berilmu mah Bu, ya, hidup matinya walaupun dia sudah wafat, sudah mati, orang yang berilmu tapi tetap terasa hidup. Apa buktinya? Kita datang berziarah ke makam-makam siapa? Nanti yang berangkat haji, makam-makam para nabi. Betul ya? Makam para sahabat. Padahal orangnya sudah wafat, tapi sampai sekarang selalu kita sebut nama-namanya. Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Kenapa? Jasa ilmunya yang begitu luar biasa. Jasa kebaikannya, amal solehnya yang luar biasa. Terus dikenang. Kalau kita datang ke mana? Ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, bahkan Surabaya, makamnya para waliullah, Sunan Ampel, Sunan Sunan Kudus dan sebagainya. Mereka sudah wafat tapi masih memberikan manfaat bagi orang yang hidup. Apalagi hidupnya. Sementara orang bodoh ini Bu, hidupnya kayak yang mati, apalagi matinya. Betul ya? Di antaranya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang pertama husnul niat. Yang kedua adalah tadi apa? Ilmu. Ya, perbedaan orang yang berilmu dengan yang bodoh di antaranya adalah orang yang berilmu diangkat derajatnya, orang yang tidak berilmu dihinakan. Orang yang berilmu Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju tempat ilmu supaya dia menjadi orang yang berilmu, maka dia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Diniatkan di tempat ini kita niat karena Allah. Kita niat karena untuk mencari ridho Allah. Kita niatkan di tempat ini karena niat untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari tempat ini. Amin ya rabbal. Karena di antara katanya itu, kalau ingin tahu surganya Allah itu ada di dunia, Bu. Ada di dunia. Kalau di akhirat udah jelas ya, surganya ada 7 ya. Ada surga Firdaus dan surga yang lainnya neraka mungkin. Ternyata di dunia juga ada surga. Apa surga dunia itu? Salah satunya adalah tempat-tempat zikir. Salah satunya adalah tempat-tempat ilmu. Kenapa? Dunia ada surganya di dunia ini. Karena tidak ada harapan, tidak ada keinginan setiap orang kecuali ingin ketenangan hidup. Betul nggak? Orang kaya ingin hidupnya tenang nggak? Orang miskin begitu pun. Orang yang punya jabatan apalagi. Jadi pejabat ingin tenang hidupnya. Dia punya uang tidak dikorupsi. Ya, tidak ngambil uang hak orang lain. Ingin tenang hidupnya. Ya, sementara ketenangan itu ada satu-satunya di tempat ilmu, di tempat zikir di antaranya. Bapak Ibu, berikutnya yang ketiga tadi, yang kedua ya. Pertama niat, kedua ilmu. Yang ketiga, bagi orang yang berangkat haji maupun umroh supaya hajinya atau umrohnya mabrurah adalah harus memperbanyak istighfar. Harus memperbanyak taubat. Apalagi harus memperbanyak istighfar dan taubat. Karena kita pasti, terutama yang duduk di tempat ini dan yang ngomong ini adalah banyak dosa.
Jung di sini ada yang tidak punya dosa, pasti ada. Karena yang namanya manusia pasti punya dosa. Ucapan yang tak terasa keluar kotoran. Ucapan yang keluar adalah yang menjijikan. Bahasanya kasar, menyakitkan, ya. Tadinya keluarga, ya, jadi musuh. Tadinya kawan, jadi lawan. Tadinya saudara, jadi pertikaian, peperangan karena lisan yang tak terjaga. Ya, maka orang Arab mengatakan waqad yurja li jurhi syaifi bur'un wala bur'u lima jarahu lisan. Kalau luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalau luka karena lisan, kemana obat akan dicari? Kena sayatan silet, pisau mudah diobati, seminggu ya, sehat. Tapi lisan dari teman kita, saudara kita, dari tetangga kita itu membekasnya sampai seumur hidup. Ya, di antaranya. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tempat sana. Katanya, bukan katanya lagi ya. Karena orang yang berangkat ke sana seperti dia melaksanakan perjalanan ke rahmatullah, betul ya? Seperti orang yang meninggal kan, betul ya? Pakaiannya putih-putih, diantar kan, berbarang. Begitupun orang yang mau meninggal kan diantar, digotong mayatnya, jenazahnya. Ini mah cuman diantar. Pulangnya juga disambut. Perjalanannya di sana udah nggak memikirkan lagi dunia lagi Bu di sana Bu. Ya Pak, tidak memikirkan dunia bagaimana di rumah makan minum, tidak memikirkan kerjaan lain, fokus ibadah di sana. Kalau sudah di Mekah mah udah pilih ibadah aja, fokus di sana. Nah, ini diantara amalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Karena haji umroh ini, Mekah Madinah ini adalah taman mininya akhirat. Betul ya? Kalau ketika di Indonesia suka tenang-tenang orang, ya pernah ada cerita di sana ditenang orang, ternyata ketika ditanya kenapa kamu ditenang orang lagi sholat, lagi tawaf, saya di Indonesia suka main bola, lalu bukan bola yang ditendang tapi kaki orang lain yang ditendang, maka balasannya di sana tenang. Ada orang yang ini Bu, kerjaannya ngantar-ngantar nenek-nenek, ada nenek-nenek yang kesasar, kan banyak di sana mah. Nanti ibu dan bapak yang berangkat ke sana jangan jauh-jauh dari suami istri atau dari rombongan, jangan. Termasuk sendal yang tertinggal jangan diambil. Ya, karena banyak yang terinjak gara-gara sendal tuh. Sendalnya jatuh, ambil, terinjak langsung. Ya diantar. Terus banyakkan istighfar biar dimudahkan. Ya. Nenek-nenek nganter nenek-nenek terus, ternyata ketika sampai dia kelelahan dan dia pun sendiri tersasar. Ketika ditanya kenapa bapak ini nganter nenek terus sampai dari pagi sampai malam, terus nganter nenek ibadahnya ya, saya di Indonesia suka centil kepada perempuan di antara, sampai seperti itu. Bahkan yang luar biasa itu Bu, ada yang melaksanakan ibadah haji ini asli ya. Ibadah haji ketika lu lontar jumroh, ula, aqobah, wusta di antara ya. Ketika dilontarkan, ternyata si batunya kembali lagi ke mukanya. Benjol tuh, dilempar lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belawar, sabak, balik. Ternyata yang ketiga dia punya ini pasti balik lagi ke saya nih. Pas yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, Akbar, setan saya bunuh, kan gitu ya. Belawar, bismillahirrahmanirrahim, Akbar, itu balik lagi ke kepalanya, ternyata ditangkap. Ternyata di batu itu ada tulisan Bu, sesama setan jangan saling mendahului. Ternyata dia berangkat tapi hasil uang korupsinya. Ini kejadian. Maka ibadah haji dan umrah Mekah Madinah adalah taman mininya akhir. Banyak istighfar dari sekarang. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah diundang tempat ini. Kalau Sehibul Hajat Bapak Budi dan Ibu Ida ini ngetuk pintu satu-satu lama ya. Nanya telepon, ibu Koko lagi di mana? Oh lagi di Garut. Nah, pulangnya kapan? Seminggu lagi. Aduh keburu berangkat saya. Kapan? Nanya satu-satu. Belum bisa ada bisa tidak kan gitu ya. Dikumpulkan di tempat ini dalam satu waktu di hari yang bersamaan berkumpul supaya mudah saling memaafkan.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang di tempat ini memaafkan kekurangan kesalahan sebelum hajat, terutama yang berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Mohon dibebaskan. Mudah-mudahan berangkat ke sana dilancarkan, dimudahkan, diberikan keselamatan, bahkan memperoleh haji mabrur mabrurah. Dan mohon yang kedua, mohon doanya ya Bu. Pasti yang hadir di tempat ini berharap Bapak dan Ibu, Ibu Ida dan Bapak Budi yang berangkat, mohon dipanggil yang hadir di tempat ini. Bayangkan wajah-wajahnya yang hadir itu siapa saja, yang nggak hadir aja. Tapi doakan juga sama. Ya Allah, ini teh RT berapa Bu? 9. Namanya apa? Kampung apa? Sari Jadi. Ya Allah, Sari mana? Sari mana? Gang Sari mana 10, RT 9, RW 8, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Jawa, Indo. Soalnya saya keliling-keliling ya. Maafnya salah, takutnya bukan di Indonesia. Ya, iya. Itu di antaranya ya. Singapura, Singaparna, ya Turki, Turunan Kidul, Kamboja, Kampung Bobojong, ya Paris, Parakan Ciamis, ya. Itu di antaranya Ibu. Yang berikutnya tadi, yang pertama apa Bu? Oleh-olehnya apa? Hal yang harus dipersiapkan. 1. Kenapa saya ulang-ulang biar hafal Bu? Ulang ke sini. Niat yang lurus. Yang kedua, ilmu. Punya ilmu. Yang ketiga, istighfar. Banyakin istighfar. Ya, jangan sampai datang ke sana airnya air yang di hotel mah air laut Bu. Bukan air zam-zam. Tapi air laut itu air jauh, agak asin dikit nih, nggak enak. Pas dirasa asin dikit nih, jangan sebutin nggak enak. Enak begitunya. Jangan di makanan ini nggak enak, nasinya panjang-panjang. Nanti nasinya panjang-panjang Bu. Kalau kita mah kecil-kecil isinya, nikmat di sini mah udah panjang bear juga ya. Rasanya nggak puguh kayak gini ya. Intinya itu diantaranya Ibu ya yang pernah berangkat umroh ke sana pasti tahu ya sebenarnya. Tapi enak ya alhamdulillah. Dinikmati saja, banyakin istighfar. Yang keempat, perbanyak zikir dan syukur. Nah ini yang keempat, zikir dan syukur. Kenapa harus berzikir? Harus ingat kepada Allah, apalagi tempatnya di sana Salatul Baitullah. Ya. Di dunia Bu, di dunia ini, di alam dunia ini, di bumi ini yang umroh kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Terus bolak-balik ini pulang datang lagi terus sampai datangnya hari kiamat. Begitupun yang di langit Bu, ada namanya Ka'bah langit, namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul. Ka'bah ini dikelilingi sama para malaikat. Saking banyaknya malaikat sampai apa? Udah 7 kali putaran tawaf, dia tidak merasakan lagi tawaf yang berikutnya. Kenapa? Saking banyaknya itu jumlah malaikat sampai datangnya hari kiamat. Terus di sana ada Ka'bahnya, di dunia juga ada. Luar biasa ini Ka'bah. Maka Ka'bah ini kalau Ibu semuanya diteliti, diantaranya ada orang yang pernah ke bulan, ternyata ada pancaran cahaya yang menembus bulan. Apa itu? Diantaranya Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini mencorong sampai ke langit. Subhanallah, masya Allah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu dan banyak syukur. Zikir dan syukur ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Ahzab. Ya, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya zikir. Bahkan di surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah dan jangan kufur. Bahkan dikuatkan di surah yang lain, surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah-tambah nikmatnya. Amin ya rabbal. Ditambah nikmatnya. Tapi orang yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, kasih azab bahkan dikurangi. Pertanyaan yang besar dari saya Bu, Pak, kenapa
hewan domba dan sapi ini atau kambing ini kenapa tidak punah-punah coba? Bahkan semakin banyak ya. Beda dengan gajah. Ya, gajah, buaya, rusa atau yang lainnya semakin dikit. Beda dengan domba dan sapi, unta malah semakin melimpah. Ya, tahu tuh. Kenapa? Karena binatang ini adalah binatang yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dikurbankan. Begitupun harta kita, ya. Kita punya harta, punya uang dibelikan untuk dikurbankan karena Allah taala, maka harta yang dikeluarkan ini Allah ganti berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Di antaranya bertambah karena ciri orang yang bersyukur itu di antaranya adalah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, bahkan dahulu Bapak Ibu rahimakumullah, ada seorang ulama yang terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Namanya siapa? Pernah kenalan belum? Baru dengar? Nah, ada seorang ulama yang terkenal solehnya, Bu. Saking solehnya dia hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis dan sebagainya. Ulama ini terkenal dengan solehnya. Suatu ketika ulama ini datang ke sebuah pasar, Bu. Datang ke pasar untuk belanja keperluan, ya. Jarang-jarang ulama ini berangkat. Ini suatu ketika datang ke pasar, ternyata di pasar itu ada seorang kakek buta, Bu. Kakeknya buta, matanya sudah tidak ada, tangan dan kakinya buntung, Bu. Mata tidak ada, tangan tidak ada, kaki tidak. Tambah di tubuhnya penyakit lepra. Ada 4 ya, buta, tangan tidak ada, kaki tidak ada, kemudian tubuhnya penyakit lepra. Penyakit lepra ini penyakit yang dikit-dikit ini menggoroti anggota tubuhnya menghilang. Tak di antara, ya. Buntung dikit-dikit sampai membusuk di antaranya. Harus diamputasi sampai Ternyata Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Kakek ini terdengar suara keras dari mulutnya. Alhamdulillah ya Allah, atas segala nikmat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepadaku. Aneh nggak? Setiap orang yang lewat, kan nggak ngasih makanan teh, langsung makan, tapi langsung makanan roti dikit, dicubit dikit, dimasukkan ke mulutnya. Ini kayak buat kakek, ucapan yang keluar dari kakek yang buta ini apa? Alhamdulillah ya Allah, atas segala nikmat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepadaku. Akhirnya ulama ini sedang berjalan, terdengar seperti itu, akhirnya terdiam. Lihat, kok ada kakek-kakek yang luar biasa solehnya. Tadinya mau berangkat ulama ini, Ibrahim bin Adham, akhirnya datangi kakek ini. Assalamualaikum, dijawab sama kakek ini. Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Hebat nggak? Ya, kakek ini mampu menjawab salam dengan menyebutkan namanya. Akhirnya ulama ini bertanya, min aina ta'rifuni? Kakek, dari mana engkau kenal diriku, padahal aku baru pertama kali ke pasar ini, baru melihat engkau ada di pasar ini. Jawaban kakek yang buta ini, ma jahiltu syai' mundu arabtullah. Tidak ada yang tidak kenal kecuali semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena dia dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kakek, saya penasaran nih. Saya dengar, bahkan sampai terakhir mau kesini saya mendengar kalimat-Mu yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, atas segala nikmat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepadaku. Nikmat yang mana? Yang luar biasa. Kakek, saya lihat matamu buta, kaki dan tanganmu buntung, penyakitmu lepra, hidupmu berada di pinggir jalan, tidak punya rumah, beraskan kardus. Kenapa? Kok masih bersyukur kepada Allah? Jawaban ini kakek, wahai ulama, wahai syekh, Allah masih sayang kepadaku. Kenapa? Allah meninggalkan 2 hal. Pertama, qalban syakiron wa lisanan dzakiron. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Kata kakek ini, apakah ada orang yang kaya yang diberikan harta yang banyak, dia mampu bersyukur atas 2 hal ini? Apakah ada orang yang punya jabatan lalu dia mampu bersyukur atas 2 nikmat yang ini? Dia
beruntung dia bersyukur kepada Allah atas dua nikmat ini. Satu, hatinya bersyukur kepada Allah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Ini akhirnya ulama ini menangis dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejarkan kepada santri-santrinya terkait pelajaran di hari itu, terkait ada kakek-kakek yang begitu luar biasa. Maka ada keterangan kalau kita dalam masalah dunia lihatnya ke bawah, betul ya? Ya, kalau lihat ke bawah pasti kita bersyukur, oh saya makan segini-gininya tapi di luar sana masih mereka banyak yang kekurangan makanan. Yang kedua, melihat dalam hal ibadah ke atas supaya tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini rajin salatnya, puasanya, ibadah haji dan sebagainya. Saya bisakah ya Allah saya dimudahkan untuk melaksanakan seperti beliau. Dalam hal dunia melihat ke bawah, dalam akhirat melihat ke atas. Berzikir dan bersyukur. Kenapa? Allah balas orang yang senantiasa berzikir dan bersyukur itu dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati akan menjadi tenang dan tentram. Oke, diulang lagi. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, zikir dan bersyukur. Yang kelima, Bapak dan Ibu, perbanyak ibadah. Di sana harus perbanyak ibadah. Jangan perbanyak belanja, shopping. Baru datang orang-orang, di antaranya orang-orang jamaah Indonesia adalah orang yang terkenal belanja. Mau pergi ke Mekah sudah belanja dulu, pulangnya belanja lagi. Ditanya untuk siapa? Untuk yang di rumah. Oh, tapi luar biasa orang Indonesia ingat yang di rumah. Itu oleh-olehnya, ya. Tapi yang berangkat ke Bali kemana jarang yang ingat seperti itu ya. Yang oleh-oleh Bali saya kasih tetangga satu RT enggak. Tapi yang berangkat haji itu pasti korma dapat minimal 2 biji 3 biji. Apalagi dahsyatnya korma dan Bapak dan Ibu, kenapa korma ini jadinya di tanah Arab, Bu? Dan itu pun di tempat yang gersang. Kenapa? Jarang ada air. Korma ini tambah bagus. Kenapa? Karena korma ini mengandung nilai kesehatan yang luar biasa. Satu, korma itu adalah ketika kita makan ganjil ya. 1, 3, 5, 7 bisa menyehatkan tubuh. Kita punya anak sakit panas, cukup dengan dicelupkan kurma 1 ke air yang agak hangat, nanti airnya diminumkan, itu menyembuhkan penyakit panas. 1. Yang kedua, kurma ini kenapa di tanah Arab? Bahkan kalau kita ada kurma Nabi, kurma azwa, mampu menghilangkan dari yang namanya sihir. Makanya 7, ya. Hanya ada doanya ya. Di antara makanan yang terbaik adalah kurma. Minuman yang terbaik adalah zam-zam. Ya, zam-zam di antaranya air yang luar biasa, Bu. Kalau kita pernah diteliti bahwa zam-zam ini mengandung ion positif luar biasa. Bahkan ada sebuah penelitian Bapak dan Ibu dari negara Jepang, dibawa sampel air dari tiap negara, Bu. Negara ini, ya di antara negara yang mencengangkan adalah negara Mekah. Airnya yang ini kotorannya luar biasa mengandung penyakit, ini bakteri. Ternyata yang tidak ada bakteri penyakit itu adalah zam-zam. Padahal airnya mentah. Kenapa? Mengandung nilai ibadah, menyehatkan. Bahkan orang yang sakit bisa sembuh dengan itu. Kenapa? Orang tua saya berangkat haji dulu tahun 2021 dulu. Berangkat, punya penyakit ini di matanya, Bu, katarak, Bu. Sampai untuk baca Quran itu jangan kecil seperti HP ini, lebih kecil lagi nggak mampu. Yang besar juga, apalagi, Bu, yang besar sebesar TV ini punya Quran sebesar ini. Pingin baca Quran sampai harus cari Quran yang besar. Dibuka halaman per halamannya, harus pakai kacamata yang tebal, yang ininya luar biasa. Bahkan pakai ini perantai alat apa tuh yang pembesar itu, ya. Ternyata apa? Berangkat ke sana terus selalu berdoa kepada Allah, ya Allah dengan air zam-zammu ya Allah sehatkan saya.
dibasuh ke muka terus. Ternyata pulang umroh, jangankan Quran besar, Quran kecil terbaca. Ini HP ini terlalu besar, Bu. Setengah HP ini. Kecil tulisannya terbaca. Kacamatanya dilepas. Di antaranya. Berikutnya, perbanyak ibadah, tawaf, sholat. Ini perbanyak tawaf di sana, perbanyak ibadah. Kemudian berikutnya adalah perbanyak berdoa. Kenapa perbanyak doa? Allah janjikan sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah tamunya Allah. Ya, tamunya Allah. Siapa yang menjadi tamunya Allah pasti bahagia. Kalau kita menjadi tamunya Bapak Presiden, apa yang dipersiapkan? Pakaian baju yang rapi, beli kerudung yang Zoya yang paling mahal, sepatu yang paling keren, itu baru menghadap Presiden, apalagi menghadap Allah Subhanahu. Dan ini diundang menjadi tamunya. Kata Allah, yang sebagaimana disabdakan sama Rasul, orang yang berhaji dan Rasul itu Allah berikan diantaranya di samping dia mabrur-mabruroh 3 keutamaan. Yang pertama, insa'alu uktu, jika dia meminta akan kuberi. Pertama apa? Jika dia meminta akan, apapun yang diminta sama dirinya orang yang berangkat haji dan umroh, Allah beri, Allah kasih. Pertama. Maka mumpung tempatnya di sana mah, waktunya ijabah Zulhijjah. Tempatnya tempat ijabah semua. Maqam Ibrahim, Ka'bah, Sumur Zamzam, Jabal Nur, Safa, Marwah, Sa'i, tempat ijabah semuanya. Mekah, Madinah, Raudhah adalah tempat-tempatnya ijabah. Mumpung di sana, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah supaya apa? Dikabulkan segala hajat dan insya Allah segera. Di antaranya, dulu saya sampai cari-cari ke daerah mana, Bu? Daerah sini saya juga, ya. Ketika masih lajang, cari-cari sampai daerah sini, Sarijadi. Ternyata apa? Sampai daerah ke pelosok-pelosok cari pesantren ingin dapat jodoh, Bu. Ke pesantren, mohon maaf, kata Pak Kiai, anaknya masih SD semua. Mohon maaf, anaknya masih SMA. Mohon maaf, anaknya masih kecil semua. Ternyata saya berangkat umroh berdoa kepada Allah, ternyata Allah ijabi. Pulang, ternyata udah diketemukan jodoh. Insa'alu uktu, jika dia meminta akan kuberi. Wa in da'au ujibu, yang kedua nih, manfaat orang yang berhaji dan umroh keutamaannya, jika dia berdoa maka akan Allah ijabah. Siapa yang berdoa apapun diijabah. Yang ketiga, di antara wa in anfaqo akhlafalahum, jika dia memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Ini begitu luar biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal bagi orang yang terutama Bapak Budi dan Ibu Ida yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat. Hal-hal yang barusan saya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan di sana, dan mudah-mudahan kita doakan semuanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, kelancaran, mampu mencium Ka'bah, mampu sholat di Mekah Madinah yang terdepan, mampu mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, pulangnya berangkatnya diberikan kesehatan, rezekinya tambah banyak, karena beliau mampu mengeluarkan rezekinya untuk di jalan Allah ini. Mudah-mudahan segala doa-doanya diijabahi, segala permintaannya Allah kabulkan, segala hajat-hajatnya Allah kabulkan juga, dan mudah-mudahan keluarga beliau yang hari ini ada di rumah ini, bahkan yang jauh tidak datang ke sini, begitupun kita semua yang ada di tempat ini, karena berkahnya tempat ini, mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tadi ada pengajian Bu Ar-Rahman, mohon disiapkan ya. Setelah Ar-Rahman langsung ditutup dengan doa. Ar-Rahman teh surah ke-55 ya. Kenapa Ar-Rahman Bu? Manfaatnya salah satunya Allah, orang yang rajin mendoakan Ar-Rahman ini, orang tersebut yang rajin dawam membacanya, Allah hilangkan, Allah jauhkan dari yang namanya kefakiran. Fakir ini lebih parah daripada miskinnya. Jadi dikayakan terus. Ar-Rahman sebagai namanya adalah sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Kasih dan Sayang. Mudah-mudahan yang baca Ar-Rahman ini, yang hadir tempat ini, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berangkat, mudah-mudahan Bapak Budi dan Ibu Ida, mudah-mudahan dan keluarga diberikan kesehatan semuanya yang hadir tempat ini, berikan kemudahan, kelancaran bisa mengikuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka surah Ar-Rahman-nya, kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wal nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi wal rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal qahhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق Allahul Azim. Baik, sebelum berdoa Allah Subhanahu wa taala, kita membaca talbiyah dulu, menghantarkan Bapak Budi dan Ibu Ida. Mudah-mudahan melalui syukuran walimatus safar ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kabulkan, Allah sehatkan, Allah jadikan hajinya haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Moga Tuhan memberkati amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kota Makkah al-Mukarramah dikunjungi tamu yang berkah, salat sujud menghadap Ka'bah dengan hati yang penuh pasrah. Moga ikhlas dalam ibadah, meraih pahala berlimpah-limpah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kota Makkah, kota nan suci, tempat umat ibadah haji, harap ridho dari Ilahi, bahagia tidak terperi. Moga dosa kan terampuni, dosa lalu dan
nanti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Ya, aminkan doanya, mudah-mudahan Allah mengijabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik azmin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala mashaqqatin wala dhairin wala nasab innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan kau biarkan gara-gara dosa kami ya Allah engkau tutup ijabah doa kami ya Allah. Jangan kau biarkan dosa kesalahan kami ya Allah kami pulang dari sini tidak membawa rahmat dari doa-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala ya Allah, kabulkan segala doa-doa kami, harapan kami, tujuan kami, cita-cita kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami semua dalam urusan kami ya Allah. Mudahkan kami semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Panggil kami ya Allah yang hadir tempat ini. Panggil kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mudahkan ya Allah sebuah hajat yang pada hari ini akan berangkat haji dan umroh ya Allah. Bapak Budi dan Ibu Ida ya Allah, jadikan hajinya dan umrohnya mabrur, makbul, makbulah ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Jadikan hajinya haji yang mendapatkan surgamu ya Allah, mendapatkan ridhomu dan rahmatmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala harapan cita-citanya ya Allah. Sehatkan jasmani ruhaninya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala cita-cita kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan diawali dengan ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan atau tidak dimaafkan ya. Masih banyak kesalahan, kekurangannya. Kemudian mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, surah Ar-Rahman yang kita bacakan, mudah-mudahan jadi wasilah kita semua pun kita bisa berangkat ke sana. Allah panggil ke sana. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ada sebuah pantun punya. Kalau ibu berangkat
pergi ke Bekasi jangan lupa beli terasi. Kalau saya ada yang kata-kata saya yang bikin sakit hati, jangan sekali lapor ke Pak Polisi. Kalau Bapak pergi ke Jakarta jangan lupa beli sate. Kalau ada kata-kata saya yang bikin sakit hati jangan lapor ke Pak RT. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.